Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Edisi kali ini kami sekeluarga mengunjungi salah satu museum pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang berada di Komplek Monumen Pancasila Sakti yang ada di Kelurahan Lubang Buaya. Tampak dari depan ini adalah gedung Museum Pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. Di depannya ini ada semacam sketsa lokasi Lubang Buaya ini ya di tahun 65. Ketika kita masuk ke museum ini, pertama kita akan melihat foto-foto bukti kekejaman daripada Partai Komunis Indonesia. Yang kita saksikan ini adalah diorama beberapa kejadian atau tragedi daripada aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di tahun 1948. Salah satu diorama yang terpampang di museum ini adalah diorama tentang pengacauan PKI di Surakarta. Kemudian ini juga ada bukti otentik dari harian yang diterbitkan pada tahun itu tentang pemberontakan PKI Muso di Madiun. Salah satu aksi-aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI di tahun tersebut, di mana mereka banyak melakukan pembantaian oleh orang-orang yang dianggap tidak seideologi dengan mereka. Ini juga adalah aksi sepihak, yaitu perebutan tanah milik perkebunan negara oleh PKI dan organisasi yang berada di bawahnya. Di museum ini juga terpampang adalah bendera dan seragam perjuangan rakyat Sarawak ya pada waktu Wikoran. Dan juga masih banyak diorama-diorama yang lain, seperti ini adalah diorama ketika musyawarah rapat khusus PKI dan pembentukan organisasi yang berada di bawahnya. Kalau diorama ini terjadi di tahun 65, yaitu peristiwa Kanigoro, di mana PKI menyerang pusat pelatihan agama Islam yang ada di madrasah di daerah Kanigoro. Massa yang terdiri dari organisasi pemuda rakyat dan BTI ini menyerang madrasah, kemudian menyandra seluruh santri dan kiai-kiainya. Bahkan yang lebih menyakitkan pada saat itu, mereka menghancurkan dan menginjak-injak kitab suci Al-Quran.
Dan ini adalah diorama perebutan perkebunan milik negara, di mana aksi tersebut menyebabkan meninggalnya Pelda Sujono yang kepalanya pecah dicangkul. Dan juga di sini dipamerkan beberapa senjata. Kalau ini senapan cung ya, yang terkenal pada saat masa revolusi, bantuan dari Cina untuk dalam rangka Dwi Kora pada saat itu. Kemudian ini adalah diorama penangkapan Ketua Sentral Komite PKI ya, DN Aidit, setelah meletusnya G30S. Kemudian ini diorama penguburan para jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang. Kemudian juga ini Jenderal Nasution yang berusaha kabur pada saat penculikan. Juga ini diorama MT Haryono, dan ini Jenderal Panjaitan yang dibunuh di depan rumahnya. Oke, setelah itu kita akan memasuki museum barang-barang peninggalan pahlawan revolusi. Ini ada barang-barang pribadi milik Pierre Tendean, kemudian dan juga dipamerkan di sini senjata dan sepeda dinas milik polisi Karel Satsutubun yang juga terbunuh pada saat meletusnya G30S. Dan kemudian ini ada sarung dan baju kemeja milik Jenderal Suprapto yang terbunuh di lubang buaya. Masih ada bekas darahnya, bahkan masih tercium bau dari bekas darah tersebut. Juga ini ada baju dinas Jenderal Ahmad Yani dan juga pakaian dalamnya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah salah satu dari isi yang ada di dalam Museum Pengkhianatan PKI ya. Masih banyak sebetulnya barang-barang peninggalan bekas kejadian ketika meletusnya G30S, dan juga diorama-diorama yang lain yang cukup untuk mengingatkan kita betapa kejamnya pengkhianatan dari sejarah kelam bangsa ini oleh Partai Komunis Indonesia. Dan lain waktu kita akan eksplor lebih jauh lagi sejarah-sejarah perjuangan di masa revolusi dan masa sebelumnya.